sahabat kakak, selamat siang dan selamat sore. Selamat datang di acara Ngoceh, ngobrol cerita hebat. Buat sahabat kakak yang belum tahu ngoceh itu apa, jadi ngoceh ini adalah sebuah sesi ngobrol asik dan penuh makna lewat IG Live bareng sahabat kakak dan narasumber inspiratif yang ahli di bidangnya. So, sebelum kita mulai, kenalin aku Hairnisa Salsabila, awardee Jitu 2023 asal NTB. Oke, baiklah. Sahabat kakak yang sudah bergabung, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga semangat ya sahabat kakak. Oh iya, for your information nih sahabat kakak, aku tuh dari jurusan bioteknologi. Jadi kalau kita ngomongin soal upcycling dan solusi dari dunia sains, aku tuh seneng banget karena ini tuh sangat-sangat relate sama apa yang aku pelajari. Yap, jadi hari ini kita bakal bahas topik seru yang benar-benar dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu upcycling sebagai solusi sederhana untuk kurangi sampah plastik. Dan kita bakalan kedatangan tamu spesial yang udah menginspirasi banyak orang lewat gerakan hijaunya. Siapa lagi kalau bukan Kak Delia Syasha Oktaviani. Jadi Kak Delia Syasha Oktaviani ini merupakan ketua umum dari komunitas Putik Bersih. Nanti di acara ngoceh ini Kak Delia akan sharing banyak hal seru tentang upcycling, sains, dan segalanya itu di balik karya-karyanya itu sahabat kakak. Jadi jangan ngebayangin kalau kita bakalan bahas hal-hal yang berat ya sahabat kakak, karena kita tuh bakal ngebahas yang praktis, hal praktis yang bisa langsung diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Kak Delia boleh langsung join ya. Kita tungguin biar bisa langsung ngobrol sama sahabat kakak. Kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Makasih banyak ya Kak udah gabung di ngoceh hari ini. Asal terbelakang kegiatan. Maaf Kak, suaranya agak putus-putus. Masih terus Kak? Udah Kak, agak beda. Mungkin kakak bisa kenalan dulu asal latar. Halo teman-teman semua, sebelumnya thank you udah gabung di sesi live ini. Perkenalkan, nama aku Delia Syasha Oktaviani, tapi bisa dipanggil Ocha. Di sini sebagai ketua umum dari Putik Bersih. Nah, untuk aku sendiri backgroundnya dari STEM, anak teknik kimia, dan sekarang lagi semester akhir. Kak, suaranya dari kakak nggak muncul gitu. Ya Kak? Nah, baru kalau ada yang deket baru ada suaranya. Ya agak majuan ya. Baiklah, kita ngobrol lebih dalam nih Kak. Mungkin tanya apakah ada filosofi khusus dari nama Putik Bersih itu? Nah, kalau Putik Bersih sendiri emang ada filosofinya, karena kata putik itu sendiri itu dari bahasa Banjar, karena memang Putik Bersih itu terbentuknya di Kalimantan Selatan. Nah, putik itu dalam bahasa Banjar artinya mengambil sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu. Kalau bersih seperti yang kita tahu artinya tidak kotor, rapi, dan sebagainya. Jadi namanya bahasa bersih gitu, putiknya. Kalau dari kegiatan hari-hari Kak, aktivitas apa aja sih Kak yang bisa dilakukan dari Boleh diulang Kak? kalau dari
dari kegiatan hari apa aja sih aktivitas yang biasanya dilakukan? Oh, kalau putik bersih sendiri ya Kak, itu sebenarnya kegiatannya macam-macam. Tapi memang karena visi misinya itu buat zero waste, jadi kami ada workshop upcycle. Habis itu juga kayak edukasi entah ke masyarakat, adik-adik sekolah dan lain-lain. Sama juga kami yang paling unggul itu ada ekotrip namanya. Trip ke alam buat mempromosikan pariwisata di sini, tapi tetap beracuan pada lingkungan gitu. Seru banget ya Kak, nggak mau ngadain di NTB gitu Kak, biar agak Kami itu karena memang sekarang itu di Kalimantan Selatan ya Kak, baru di Kalimantan Selatan sebenarnya pengen gitu ekspansi buat ke berbagai wilayah kayak ada cabangnya gitu. Jadi nggak cuma di Kalimantan Selatan aja. tuh lebih dengar soal recycling ya Kak daripada upcycling. Mungkin Kakak bisa ngasih salah satu contoh dari uh, upcycling itu sendiri. Nah, kalau nyari recycle sama daur ulang sama upcycle itu beda ya, tapi bedanya nggak jauh-jauh banget kok. Karena yang sering mudah didengar itu kan 3R, reduce sama recycle. Nah, kalau recycle itu dia bentuk awalnya harus diubah dulu. Misal kayak ngedaur ulang plastik, misal jadi kayak alat-alat plastik lagi, itu kan kayak plastiknya harus dicacah lagi, harus dilemburin lagi, baru dibikin baru. Nah, sedangkan kalau upcycle itu dia nggak mengubah bentuk awalnya, nggak yang berubah secara signifikan gitu. Tapi tambahan dari upcycle ini dia nggak cuma dijadikan sebagai produk baru, tapi juga ada nilai tambahnya gitu Kak. Hmm, Oke Kak, tadi kita udah ngebahas soal kegiatan dan konsepnya Kak. Sekarang aku tuh pengen tahu lebih jauh soal ini nih. Kalau kita mulai upcycling dari rumah, kira-kira dampaknya sebesar apa buat lingkungan? Kalau ditanya dampak ya, itu tentu gede banget. Nah, karena persepsi masyarakat itu, dan ini juga salah satu yang digaungkan sama Detik Bersih, kalau orang berpikiran di rumah juga nih kecil doang nggak bakal berdampak besar gitu. Padahal misal rumah aja di tiap kita punya berapa penduduk sih gitu, rumahnya semakin banyak, kalau satu rumah aja melakukan satu produk upcycle gitu, mereka udah bisa menurunkan produksi dari sampah harian mereka, dalam artian nggak banyak sampah yang akhirnya bertumpuk di TPA, tapi sebisa mungkin diolah kembali biar masuk di TPA itu benar-benar bentuknya residu. Karena yang sering miskonsepsi oleh masyarakat kita ya, entah yang di skala regional ataupun udah yang se-Indoan, TPA itu dianggap sebagai tempat pembuangan akhir yang enggak terpilah gitu. Padahal konsepnya TPA itu harus benar-benar residu yang ini udah gak bisa dimanfaatin lagi baru dioper ke TPA. Kalau ditanya seberdampak apa, pasti bakal berdampak banget gitu. Makanya dari itu kita pelan-pelan buat numbuhin kesadaran teman-teman buat ikut mempraktikkan upcycle ini gitu dari rumah masing-masing. Kalau mana sih proses kreatif dari produk uh, upcycling? Apakah ada ikut saya atau terapkan juga dalam upcycling projectnya itu Kak? Nah, kalau di butik bersih sendiri itu kan udah ada beberapa nih Kak produk upcycle-nya. Cuma yang paling dominan itu dari kami mengolah limbah minyak jelantah, kami upcycle juga. Sama juga ada yang dari plastik. Nah kalau dari minyak jelantah ini kami bikin jadi sabun cuci tangan gitu, sama lilin. Nah kalau lilin ini digabung juga tuh sama limbah ampas kopi, kan biasanya gampang tuh didapat di coffee shop buat nambah aroma dari si lilin tadi sebagai aroma alaminya gitu loh. Terus kalau untuk sampah plastik juga ada macam-macam. Yang paling biasanya sering kami bikin itu ada namanya ekokilo Kak. Nah, kalau kakak yang biasanya lihat
di kafe ada tin bag yang buat duduk-duduk gitu ya, atau biasanya di pantai gitu. Nah, kami bikin kayak gitu, tapi dalamnya itu diisi sama plastik multilayer juga dari kain perca yang limbah konveksi. Kan banyak tuh dari tukang jahit aja diambil gampang banget. Itu yang kami bikin dan biar nggak terbuang sia-sia. Soalnya kalau yang kami lihat di lapangan kan Kak, pas kami minta yang limbah konveksi itu, Bapak mau minta dong limbah kain percanya. Oh udah dibakar deh katanya, karena yang nggak kepake gitu. Nah maka dari itu kami tuh nyoba, oh gimana sih kalau kita upcycle lagi, kita bikin daur ulang lagi dicampur sama yang sampah plastik multilayer tadi. Dan untuk sekarang karena kami ada juga yang program ecotrip tadi ya Kak, jadi sambil kami lakukan trip ke beberapa daerah tadi, itu juga ada buka workshop yang upcycle tadi, jadi langsung dipraktekkan sama warga setempat. Seru banget ya, sungguh pengen gabung banget. Nah Kak Delia, aku jadi makin semangat banget nih kalau STEM dan juga lingkungan, karena kerasa deket banget juga sama aku pribadi. Soalnya kemarin aku tuh sempat magang juga kan Kak ke Thailand, tepatnya di Mongkut University of gitu. Jadi di sana tuh aku sempat angkat isu lingkungan juga, khususnya kayak bereksperimen gitu lah Kak di sana. Nah, kalau kita ngomongin soal eksperimen, Kak, aku mau nanya juga nih, apakah pernah ada metode ilmiah eksperimen yang Kakak terapkan buat bantu program upcycling di Putik Bersih ini, Kak? Kalau yang memang bersinggungan sama chemical ya, bahan-bahan chemical, itu ada yang upcycle limbah minyak jelantah tadi Kak. Itu emang benar-benar pakai ada tambahan produk kimianya gitu. Tapi kalau yang lain itu memang nggak pakai bahan kimia, karena kami coba cari produk yang bisa dikerjakan oleh masyarakat umum gitu. Kalau buat ada yang bahan kimia kan agak rawan ya kalau dikerjain sendiri di rumah, karena memang ada ketentuan tertentu, misal harus pakai APD dan lain-lain. Nah, tapi kalau untuk upcycle kami itu emang ada sentuhan secara sainsnya, dan ini pun lagi upcoming project, cuma karena masih trial and error, jadi belum bisa di-spill produkannya gitu. Cuma kalau apakah ada sentuhannya, ada, tapi tetap kami coba kembangkan produk yang bisa ditiru oleh masyarakat luas gitu. Ya, obrolan kita makin seru nih Kak. Jadi mungkin sekarangnya kita waktunya untuk bacain pertanyaan dari sahabat Kakak. Apakah ada yang bertanya di kolom komentar? Belum itu boleh nggak Kak kalau aku aja yang nanya? Oke. Selain upcycling dari plastik, gimana nih menurut Kakak soal bioplastik yang dari limbah organik? Apakah ini bisa disandingkan sebagai solusi dari jangka panjang juga? Apakah Putik Bersih juga pernah eksplorasi ke sana Kak soal bioplastik ini? Kalau untuk bioplastik sendiri dari Putik Bersih belum ya Kak, karena melihat keterjangkauan di daerah Kalimantan Selatan itu belum nyampe yang bioplastik tadi. Cuma kalau memang untuk keberlanjutan oke, buat dikulik-kulik lagi gitu. Tapi sebenarnya miskonsepsi yang biasanya ada di isu lingkungan, kita tuh terfokus pada proses akhir gimana mengolah si limbah plastik tadi kan. Tapi sebenarnya hal utama yang memang harus dipangkas itu di hulunya gitu. Dalam artian masyarakat itu bisa sadar untuk menekan konsumsi plastik mereka gitu. Kan walaupun misal nih kadang kita tuh kecoh, bisa kok sampah plastiknya diolah kayak gini, bisa kok di recycle atau dipakai lagi, tapi pemakaian itu terus meningkat gitu. Nah, kami itu fokusnya memang di hulunya, biar masyarakat itu sadar kalau khususnya di daerah sini dulu ya Kak, karena memang pergerakan advokasinya di sini. Sampah kalian itu, sampah yang kalian produksi sehari-hari sebisa mungkin ditekan gitu produksinya. Bukan berarti kalau sudah ada solusi untuk mengolahnya tetap aja gitu penggunaan plastik hariannya malah kayak bertambah karena menggampangkan lah ibaratnya.
Itu yang fokus dari gerakan komunitas kami yang ditanamkan ke masyarakat. Eh, kalau ngomong soal limbah ya Kak, Kalimantan tuh kira-kira limbah apa sih Kak yang paling banyak atau melimpah banget di sana tuh? Sama sih Kak, kurang lebih aja plastik juga, karena kemarin itu kalau di daerah kami ya Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin itu baru banget Kak, sekitar bulan Februari tadi ada salah satu TPA tempat pembuangan akhirnya yang ditutup karena dia udah overload tadi, udah apa ya, udah kelebihan muatannya daripada seberapa bisa sih si TPA itu menampung. Nah dari situ ada kota Banjarmasin itu udah naikin darurat persampahan gitu. Makanya dari situ kemarin ada trigger kegiatan itu, lalulah mulai berbenah nih, oh ada yang salah nih di pengelolaan kita. Karena memang namanya masyarakat ya Kak, lihatnya itu harus apa ya? Harus ada sesuatu yang memang terlihat mata yang merugikan, karena overload sampah tadi kan dia ke pinggir jalan, bikin bau. Nah, masyarakat merasa terganggu, naik tuh isunya gitu. Kalau secara di sini memang paling banyak tetap plastik juga Kak, sama bahan organik. Nah, yang bahan organik ini kami tanamkan kalau bisa di rumah-rumah diolah, karena problemnya di TPA yang di daerah sini juga kemarin itu air mindinya yang di atas ambang batas gitu, karena kecampur di TPA-nya, dia pakai open dumping antara yang organik sama anorganik, campur banget di situ, nggak terpilah. Oh iya, ada yang bertanya di kolom komentar. Aku bacain ya Kak. Ya. Izin nanya, kenapa Kak Delia dan tim lebih memilih upcycling ketimbang recycling? Kenapa lebih memilih upcycling ketimbang recycling? Karena konsep dasar yang berbeda tadi kan, kalau recycle dia memang bentuk awalnya harus dirubah banget ya Kak. Kayak nge-recycle plastik. Kalau teman-teman tahu yang apa ya, sampah plastik yang terkumpul kayak di bank sampah kan itu didistribusikan lagi ke pabrik daur ulang gitu. Nah, pabrik daur ulang ini yang melakukan proses recycle, mereka mendaur ulang karena bentuk awal itu dihancurkan terlebih dahulu menjadi bentuk baru. Kenapa memilih upcycle? Itu bisa dikerjakan lebih luas lah, nggak harus dalam skala pabrikasi ataupun punya alat-alat yang khusus untuk mengubah bentuk tadi, tapi tujuannya tetap tercapai. Si sampah tadi nggak langsung terbuang gitu aja, tapi tetap bisa digunakan dan ada nilai jualnya. Karena produk-produknya upcycle kami tadi ya Kak, selain bisa dilakukan oleh orang-orang, itu juga emang ada penjualannya, dan itu sebagai salah satu pemasukan yang jadi keberlanjutan buat komunitas kami. Ada yang bertanya lagi Kak? Izin baca ya Kak. Kak, sebagai komunitas, kira-kira kendala apa aja yang sudah pernah dihadapi di Putik Bersih selama inisiasi kegiatan, terutama ketika turun ke masyarakat? Kalau secara kendala mindset sih Kak, dalam artian Kak, dari kami pun karena yang udah turun lapangan ya nggak bisa menampik proses pendekatan antara orang muda sama orang yang lebih tua itu beda. Anak-anak muda itu cenderung lebih progresif dan bisa lebih mudah lah, kayak mungkin istilah global warming, krisis iklim dan lain-lain, mereka sedikit banyak akan lebih mudah dipahami. Tapi kalau case-nya udah ke masyarakat yang lebih tua, ini benar-benar challenging, karena ada juga masih program baru ini dari Putik Bersih, kami itu menginisiasi pengelolaan sampah di pasar. Nah, di pasar ini kan orang-orang kerja ya, mereka udah sibuk gitu. Terus challenging banget di saat mengedukasi mereka kalau buat memilah sampah mereka yang mereka hasilin di pasar aja gitu. Itu susah karena mereka beranggapan, oh masalah lingkungan itu tugasnya tukang kebersihan gitu, kami ya cukup fokus jualan aja, kerja dan lain-lain. Nah, secara challengingnya itu sih Kak, kayak dianggap hal lingkungan itu bukan sesuatu yang berdampingan sama kita gitu. Ini yang susahnya. Jadi kalau untuk mengedukasi warga masyarakat ya, khususnya yang golongan yang lebih tua, itu perlu pendekatan yang lebih pelan-pelan dan diberi gambaran yang
nggak langsung lompat, tapi yang lebih bisa dipahami dan dilihat langsung sama warga gitu. Apakah ada yang bertanya lagi? Jadi Kak, hanya itu untuk ngajak masyarakatnya ya, terutama yang golongannya di atas atau di lebih tua gitu ya Kak. Oh, izin membaca pertanyaannya ya Kak. Selamat sore Kak, aku izin bertanya nih bagaimana kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan plastik. Kalau dari yang terbaru ini ya Kak, karena kan kami baru ngadain workshop juga. Pak, pendekatan paling apa ya? Kalau aku sama tim Butik Bersih kemarin nyoba lewat aspek kesehatan. Nah, beda kan sama sampah anorganik dan organik. Kalau sampah organik kan itu kentara ya, ada bau dari hasil pembusukannya gitu. Kalau sampah plastik kan dia nggak bau, jadi nggak ngelihat itu sesuatu yang urgent gitu atau bermasalah. Nah, kalau dari kami, dari tim kemarin mencoba mengedukasinya lewat pemahaman mikroplastik. Nah, kalau yang sampah yang gede-gede itu bisa loh terdegradasi atau jadi plastik yang ukurannya lebih kecil, dan ini tuh gampang banget masuk ke tubuh gitu dan bikin nge-trigger penyakit yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Nah, kalau dari aku dan tim itu sih kemarin Kak. Jadi tergantung siapa audiensnya dan kayak kira-kira apa sih yang hal yang bisa membuat mereka cemas gitu, bukan dalam artian cemasnya nakut-nakutin enggak, tapi yang bisa bikin mereka tergugah atau oh ini emang sesuatu yang penting gitu. Terima kasih Kak jawabannya. Ya, ya, bertanya lagi Kak. Eh, ada nggak sih Kak waktu turun ke lapangan banyak warga yang kurang mendukung? Kalau dibilang kurang mendukung yang kayak kalian nggak boleh datang ke sini, enggak, alhamdulillahnya belum pernah. Cuma mungkin kalau tingkat apresiatifnya aja ya, misal kayak oh dilihat kayak biasa aja gitu. Mungkin ada sebagian yang kayak menggampangkan, kayak apakah yang kalian lakuin ini benar-benar berdampak, benar-benar bisa ngebantu kami gitu. Karena masyarakat awam dan masalahnya ini bukan apa ya, bukan menyalahkan mereka juga, enggak, mereka pasti langsung berpikiran kayak tek satu dikerjain langsung simsalabim, wah RT-nya langsung bersih dan segala macam. Padahal kan sesuatunya bertahap lah. Jadi kalau ditanya apakah pernah ada penolakan, enggak yang sampai kalian nggak boleh datang ke sini, apa tuh enggak penting juga. Tapi kalau respon kayak ayo kalian komunitas lingkungan, kalian yang bersihin sampah itu ada, itu sering. Jadi kayak masyarakat itu menitik beratkan tugas-tugas kebersihan itu ke komunitas lingkungan, itu sering banget dari kami Kak. Di Instagram pun kayak biasanya ada pelaporan kayak oh Kak Minsi ini ada sampah di titik ini gitu, sering banget. Parah banget sih itu Kak. Oh ya Kak, ngomongin soal mikroplastik tadi, kemarin kita tuh sempat ada kayak project gitu Kak di kampus saya. Jadi kita ngeliatin mikroplastik pakai itu Kak, jadi kayak mikroskop. Jadi kayak kalau misalnya mau ngeliat mikroplastik itu kelihatan lewat polskop gitu. Tuh Kak.
Ada kan Kak, dia jadi kayak kecil-kecil gitu kan. Kemarin tuh pas yang workshop terakhir dikasih tahu juga kayak dari baju kita kan ada beberapa jenis kain yang ada plastiknya kayak polyester. Itu dikasih tahu kalau polyester itu kan bahan kainnya dari plastik, ada sintetis plastiknya. Itu kalau sering dicuci bisa tuh terurai mikroplastiknya gitu. Nah, yang hal-hal kecil kayak gitu yang biasanya luput dari pandangan masyarakat yang menganggap plastik itu bendanya gede, gak bakal masuk ke dalam tubuh gitu. Mau nanya lagi Kak, dari aku sendiri. Kalau kegiatan dari ini kan memang community based, ya kan? Nah, aku jadi sedikit penasaran nih Kak, apakah sekiranya ada support eksternal lainnya yang menunjang keberlangsungan komunitas dari Putik Bersih ini? Misalnya dari kayak atau organisasi eksternal gitu Kak, ada nggak sih Kak? Boleh ulang nggak Kak? Oke, kan dari kegiatan Putik Bersih ini kan memang dasar community based. Aku jadi kayak penasaran gitu, apakah sekiranya ada support eksternal yang menunjang keberlangsungan dari komunitas Putik Bersih ini? Karena kami itu dasarnya NGO ya Kak, non-government, tapi untuk sekarang untuk supportnya itu dalam bentuk kayak kolaborasi ya. Alhamdulillah sejauh ini dari Putik Bersih berdiri sendiri dari tahun 2021 sampai sekarang itu ada sekitar 50 lebih mitra kolaborator buat kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi teman-teman kolaborator itu yang support dari dinas juga ada support karena kami kerjasama sama DLH Kota ya, Kota Banjarbaru Banjarmasin, DLH Provinsi sama Dinas Pariwisata. Karena tadi kan ada kegiatan yang ekotrip tadi Kak, trip ke alam promosikan wisata. Kalau support yang lain ada juga, biasanya kayak ngisi-ngisi workshop, dipanggil ke perusahaan kayak, oh kami mau capacity building buat karyawan nih, ada kayak gitu Kak. Tapi untuk yang support yang satu mitra aja yang fully mendukung sejauh ini belum ada. Jadi memang untuk pendanaan sendiri secara mandiri atau dari produk upcycle yang dijualan. Keren, lebih banyak dari diri sendiri ya. Ya. Oh ya, Dika, ada yang nanya lagi. Selain upcycling, kegiatan apa aja Kak yang dilakukan di Putik Bersih? Karena aku lihat aktivitasnya aktif banget di IG. Wah, kayaknya udah ada yang ngepoin IG Putik Bersih nih Kak. Oh ya, karena dari Putik Bersih itu sendiri kan sifatnya community based ya Kak. Jadi kami itu sebenarnya sama pariwisata, tapi juga ada di bidang sosial kemasyarakatan. Jadi kami open donasi buku, pakaian layak pakai, sama bisa ada terjadi bencana alam, turun lapangan buat bantu teman-teman dan juga penyaluran donasi yang kami terima. Biasanya donasinya itu selain dikasih secara langsung, bisa juga dibawa sama teman-teman. Misal ada yang kayak pengabdian keluar kota gitu, Kak aku pengabdian mau bawa baju donasi, oh boleh kayak gitu. Dan juga karena dia komunitas ya, kalau di sini kadang itu ada beberapa kegiatan yang biasalah Kak, kumpul-kumpul komunitas gitu. Jadi diundang karena yang terbaru dan Putik Bersih sendiri pun nggak menutup cuma di lingkungan aja gitu, tapi kegiatan-kegiatan yang eksternal tadi kalau diajak collab dan lain-lain bisa juga. Thank you yang udah kepoin Putik Bersih ya. Cuma untuk program yang bisa dibilang unggulannya ada yang tadi ekotrip sama yang upcycling tadi. Sisanya pengelolaan sampah di pasar sama di kafe juga lagi pelan-pelan. Oh ya Kak, kira-kira komunitas ini tuh udah sejak kapan sih Kak? Kalau komunitasnya ini itu tuh berdiri dari Desember tahun 2021. Nah, foundernya ada 3 dan tiga-tiganya ini cewek. Jadi makanya salah satu arah gerakan yang
Putik Bersih itu buat women empowerment juga. Jadi dia dari tahun 2021 pelan-pelan sampai akhirnya alhamdulillah ya tadi aktivitasnya ramai. Jadi awal-awal itu fokusnya dia ngelakuin aksi bersih Kak di wisata-wisata. Tapi makin kesini, makin di-upgrade, makin banyak programnya. Hebat, keren banget Kak. Segera buka cabang NTB biar saya bisa gabung. Pengen juga Kak, dari kami juga kayak pengen gitu ekspansi ke luar provinsi selain Kalimantan Selatan. Kira-kira ada yang lagi nggak ya? Nah, Kak, waktu 2021 itu masa-masa corona kan, Kak? Itu gimana, Kak, manajemen kegiatannya? Kalau Ya sih. 2021 itu memang nggak padat Kak, dan dia kan akhir tahun ya, pas banget kegiatan pertama yang terbentuknya Putik Bersih itu di Desember gitu. Terus 2022 kan udah mulai sedikit lenggang ya, nggak yang seketat 2021 sama 2020. Jadi dari 2022 itu yang pelan-pelan kegiatannya diadain. Awal-awal tuh aksi bersih tadi di beberapa titik lokasi yang ramai di kota Banjarmasin gitu. Terus ngisi workshop di desa-desa dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Cuma kalau yang itu di tahun 2021 itu karena tetap dia baru terbentuk, jadi kegiatannya emang nggak banyak gitu. Pas yang 2022 nah baru mulai. Oh iya, Kak Delia ini udah jadi ketua umum sejak kapan, Kak? Dan apakah baruan arah gerakan dari komunitas selama Kak Delia menjadi ketua umum di Putik Bersih? Aku sendiri dari tahun kemarin Kak, jadi nggak yang lama-lama banget juga dari tahun 2024. Habis itu sebenarnya arah fokus gerakannya, kalau yang pengen aku kembangin lagi, di sini ya Kak, di daerah Kalimantan Selatan itu untuk dinamika komunitasnya tidak seramai di daerah Jabodetabek gitu. Jadi harapannya dengan adanya melanjutkan kepemimpinan Putik Bersih ini bisa mengantarkan kuat gitu buat gerakan-gerakan kepemudaan buat anak muda biar bisa terlibat gitu. Karena dari Putik Bersih juga kan membantu ya Kak menjembatani anak muda buat ikut di rapat dengar pendapat di dinas-dinas gitu. Karena yang terbaru kemarin itu Darul Persangkana di Banjarmasin, alhamdulillah dari PB ikut. Jadi harapannya ke depan itu bisa lebih menggait anak muda, tapi tidak menutup ya apakah orang dewasa tidak diedukasi juga enggak, cuma biar lebih meluas gitu bahwa di usia-usia produktif kita bisa juga berkontribut gitu. Luar biasa. Hebat. Oke, Kak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sobat kakak tidak usah malu-malu ya. Tadi udah ketahuan poin IG Putik Bersih. Bisa langsung bertanya, sahabat kakak. Tips dong, Kak. Ini Kak ada yang nanya, sorry. Oke.
Tips dong Kak untuk pemula yang mau membangun komunitas kebersihan lingkungan atau komunitas lainnya itu seperti apa tipsnya? Kalau motonya atau tagline-nya Butik Bersih itu sendiri ada nih Kak, tagline-nya we do small step to make big impact. Jadi tips mungkin buat teman-teman kayak yang ragu ya, pengen bangun komunitas atau kadang dari aku sendiri paham gitu Pak, ngerasain kadang kita tuh mau kalau mau bikin sesuatu itu cenderung mau perfect atau langsung mau ke planning banget. Bukan berarti nge-plan itu nggak bagus ya, tapi yang kayak detail banget kayak oh harus ini harus itu, planning bagus tapi kadang kita itu terjebak di rasa takut kita gitu. Dalam artian kalau misalnya komunitas yang aku bangun nggak progresif, nggak gede ataupun apa ya, nanti pelan-pelan sepi gimana? Sebenarnya jangan takut, dimulai aja dulu, mulai dari yang kecil, karena keberlanjutan komunitas itu dari konsistensi teman-teman gitu. Butik Bersih juga awalnya pas berdiri itu yang 3 founder tadi Kak, yang memang bisa dibilang palu gada ngerjain gitu. Dan proses berkembangnya sampai sekarang itu bukan sesuatu yang terjadi dalam satu malam gitu. Nanti seiring perjalanan teman-teman bakal ketemu tuh orang-orang yang satu visi, satu misi, yang bisa direkrut jadi tim internal dari komunitas teman-teman. Nah, dari situ yang mulai perlahan, oh programnya apa yang dikembangin, kita buat memperluas berdampak,annya kemana gitu. Jadi jangan takut memulai dulu, karena kunci dari komunitas itu tetap stay, tetap ada dari konsistensi. Konsistensi itu pun gak harus sifatnya yang gede, tapi yang kecil, sedikit demi sedikit. Nah, begitupun perubahan lingkungan gitu, dari yang kecil-kecil tapi konsisten kita kerjakan tiap hari. Jadi kalau mau bangun komunitas tuh yang pertama tuh paling penting berani dulu ya Kak. Ya, nggak salah buat ngeplan, tapi planning tanpa dieksekusi kan cuma jadi rencana doang ya Kak gitu. Yang penting eksekusinya. Dan untuk nggak semua orang pas awal-awal itu langsung jago, nggak komunitas juga nggak langsung awal-awal booming langsung gede gitu. Semua emang perlu proses, dan jangan takut sama proses itu. Jadi kecil dulu pas di awal-awal tuh wajar wajar banget. Oh iya nih Kak, ada yang nanya lagi. Kak, spill dong produk hasil upcycling dari komunitas kakak. Apakah dijual Kak di toko oren mungkin? Mungkin ada yang mau beli nih Kak. Ada, aduh, aku nggak lagi bawa dia yang paling anu ya Kak, best seller. Kalau yang kayak produknya murah-murah juga, kayak yang sabun tangan tadi itu sekitaran harga 10 ribuan, 13 ribuan aja. Jadi lebih mahal teman-teman nongki satu kali ke coffee shop. Sebenarnya paling best seller itu ada kami produknya Eco Kokedama namanya Kak. Dia itu tanaman. Kalau tanaman kan biasanya di pot ya, potnya biasanya plastik. Nah, kami tuh bikin yang potnya itu diganti jadi pakai sabut kelapa. Cuma dihias lagi pakai benang, dan ini yang paling best seller karena dia tuh kayak punya magnet tersendiri buat ibu-ibu gitu. Dia kayak ada stand atau kayak buka booth gitu. Lihat itu pasti yang datang tuh ibu-ibu dulu karena suka-suka tanaman gitu. Mbak ini apa katanya. Soalnya kelihatan cantik gitu, dan itu tuh bisa by request Kak, bisa juga dijual di toko orang, tapi kebanyakan kami itu by request karena harganya tergantung sama jenis tanamannya. Biasanya yang ibu-ibu itu juga kayak, Mbak saya mau bikin yang versi tanaman ini, nanti kepoin aja IG Butik Bersih. Ya, aku ini gitu bersih. Ya udah pakai poin juga Kak sebelum disuruh.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kapan lagi kita ngobrol langsung dengan ketua umum dari Putik Bersih ini ya sobat kakak? Kakak boleh cerita awal dari gimana sih kakak bisa gabung dari komunitas Putik Bersih ini kak? Kenapa bisa tertarik untuk bergabung di komunitas? Hmm, aku tuh backgroundnya dari teknik ya Kak. Ini sebenarnya in general gitu. Kalau dari awal ketertarikan aku di bidang lingkungan, maksudnya bukan berarti aku anak teknik tidak berorientasi pada lingkungan, enggak. Cuma sebagai anak teknik, utamanya teknik kimia, aku kan bersinggungan langsung tuh nanti di dunia kerja di bidang industri, industri farmasi, industri kimia ataupun pertambangan sama perminyakan. Nah, seperti yang kakak tahu, kalau industri-industri itu tuh identik banget sebagai sumber utama pencemar lingkungan gitu. Apalagi yang sekarang lagi hype yang soal tambang nikel di Raja Ampat. Nah, sebagai anak teknik kimia yang mana aku juga bisa kerja di pabrik nikel kayak gitu, aku kayak merenung, apakah aku mengambil jurusan ini berarti aku melakukan dosa pada alam gitu, mungkin kurang lebih kayak gitu kan. Tapi dari situ tuh kan di jurusanku itu belajar kok soal pengelolaan limbah, karena memang orientasi kami soal kerja pabrik ya Kak, yang skala pabrik. Kami juga belajar kok kalau merancang suatu pabrik itu harus memperhatikan limbahnya, penanganan limbahnya kayak gimana. Ada juga mata kuliah khusus buat penanganan pencemaran lingkungan gitu. Tapi aku rasa kadang kalau kita tuh nggak terjun langsung turun ke masyarakat, yang kita pelajari di bangku kuliah itu sifatnya kayak terlalu teknikal gitu loh Kak. Jadi makanya kayaknya aku harus terjun langsung deh ke masyarakat buat lihat kebutuhan masyarakat itu gimana, terus keilmuan yang aku dapat di bangku kuliah itu aku terjemahkan biar bisa diterima lebih mudah sama masyarakat itu gimana. Bener-bener aja pas udah tergabung gitu di Putik Bersih kan yang memang langsung kerja saja ya, turun lapangan, oh ternyata persepsi masyarakat itu gini loh gitu, banyak banget hal-hal baru yang tambahan yang nggak aku dapetin di bangku kuliah aja gitu. Dan anak-anak Putik Bersih sendiri pun itu latar belakangnya beragam Kak. Ada juga yang STEM juga selain aku, yang anak teknik, anak MIPA juga. Terus ada juga yang di bidang sosial. Jadi imbang gitu. Kami kayak saling bertukar pandangan. Oh, kalau dari segi saintifik kayak gini loh. Kalau dari segi yang sosial kayak gini loh. Jadi itulah permulaan awal-awal join Putik Bersih juga, karena sebelum join udah agak beberapa kali kayak diskusi gitu sama foundernya Putik Bersih. Kebetulan foundernya ini dari lulusan HI dan aku kan backgroundnya teknik, jadi nyambung tuh, saling tukeran gitu. Oh, dari perspektif yang sosum gimana, dari perspektif yang saintek gimana. Oh, jadi yang gabung di komunitas Putik Bersih itu kak dari belakang yang berbeda-beda juga ya kak jurus. Jadi dapat banyak insight juga gitu ya kak. Ya, terus selain internal juga kami itu ada grup yang buat orang umum ya Kak. Kayak grupnya namanya Co-Warrior. Jadi di situ tergabung orang-orang umum yang enggak bagian dari internal kami, cuma ikut kegiatan-kegiatan kami gitu. Jadi di situ sering di-share-share kayak info kegiatan ataupun acara-acara lingkungan di situ. Jadi memang sifatnya inklusif, nggak berorientasi komunitasnya oh melakukan upgrading itu cuma buat orang-orang internalnya aja, nggak kayak gitu. Jika teman-teman yang nonton dan masih bingung mau mulai dari mana, kira-kira
apa langkah kecil yang bisa langsung diterapkan? Kalau untuk satu yang harus teman-teman pahami ya, kalau lingkungan sama kehidupan kita sehari-hari itu bukan sesuatu yang terpisah, tapi adalah sesuatu yang berdampingan. Jadi yang kalian lakukan sehari-hari itu sebenarnya akan selalu berdampak ke lingkungan sebagai rumah kita gitu. Misal kayak nyuci baju, kan ada limbah deterjen dan lain-lain. Nah, hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya berdampak ke lingkungan kita. Cara paling simpel yang bisa dimulai dari diri sendiri itu yang udah sering digaungkan pertama, reduksi atau kurangi sebisa mungkin sampah yang kalian hasilkan. Contoh misal kalau ada nih yang beli kopi cup gitu ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan, kalau nggak perlu-perlu banget kan abangnya biasanya langsung bungkus plastik tuh, tolak kayak gak usah bang, gak usah dipakai yang bungkus plastik lagi gitu. Misalnya beli jajan makan di luar itu tuh secukupnya aja, kalaunya memang udah habis bawa tempat kotak makan sendiri disimpan, jadi nggak ada makanan yang terbuang jadi food waste. Sama juga bawa tumbler, biar kalaunya beli minum apalagi di kafe-kafe yang nggak pakai gelas tapi pakai cup, kasih aja tumblernya, karena dari teman-teman Putik Bersih sendiri ada yang menerapkan itu kak. Jadi tiap jalan bawa tumbler sendiri, minta sama masnya, mas dimasukin sini aja, itu bisa kok. Terus yang udah yang tingkatnya lebih lagi, belajar memilah sampah. Ini yang paling basic banget sebenarnya dan bisa dilakukan dengan gampang gitu. Kalau mau yang lebih advance lagi, bisa tuh mulai belajar untuk mengulik lebih dalam isu lingkungan. Dalam artian semua itu berasal dari rasa ingin tahu kita kan. Kalau kita udah kepo, ada ketertarikan, kulik lagi lebih lanjut. Teman-teman bisa follow Instagram yang ngasih insight tentang lingkungan. Habis itu menerapkan soal yang 3R tadi, melakukan upcycle, itu yang tingkat lebih tingginya. Tapi untuk hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman lakukan itu sebisa mungkin tekan produksi sampah air. Oh iya nih Kak, ada pertanyaan lagi nih Kak dari sahabat Kakak. Ada sekitar 2 pertanyaan. Yang pertama, long term plan Putik Bersih untuk 5 tahun ke depan gimana Kak? Untuk harapan Putik Bersih di 5 tahun ke depan ya Kak, pertama pengen memperluas jejaring. Nah, untuk di Kalimantan sendiri, kami itu baru di Kalimantan Selatan ya Kak, itu ada 13 kabupaten kota. Nah, sekarang itu baru di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, sama Kabupaten Banjar. Baru 3 nih dari antara 13 kabupaten kota. Jadi kayak banyak banget kan masih yang belum kena gitu. Harapannya memperluas kebermanfaatan di Kalimantan Selatan dulu. Habis itu pengen buat ke daerah-daerah lain, buka cabang ya. Biasanya kan komunitas-komunitas lingkungan juga ada tuh yang di titik ini. Nah, kami juga pengen kayak gitu. Terus yang kedua, keinginan gede banget punya tempat kayak recycle center gitu atau kayak waste center gitu. Jadi harapannya di situ sebagai tempat buat belajar upcycling, edukasi lingkungan yang bisa didatengin sama teman-teman mahasiswa gitu. Jadi mereka nggak cuma belajar di bangku perkuliahan, tapi lihat langsung praktek, ataupun nanti ada sumbangsi ide dari teman-teman PKM. Biasanya kan program mahasiswa kalau udah dapat hibah dikerjakan, udah stop sampai situ. Nah, lewat itu sebenarnya pengennya dari kami tuh menggandeng teman-teman juga, biar program-program atau ide-ide inovatif itu nggak cuma stop setelah masa proyekannya selesai gitu, biar bisa diterapkan ke skala yang lebih gede lagi. Semoga tercapai keinginan di 5 tahun ke depan, dan juga pelan-pelan dan perlu dukungan dari semua pihak. Ya Kak, ditunggu Kak sampai buka cabang di NTB. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak izin bertanya, tahapan dari program upcycling ini seperti apa? Tahapan dari program upcycling ini sebenarnya tidak yang ribet, tergantung dari bahannya ya. Yang pasti bentuk upcycling harus satu, pastikan itu tuh terpilah dan bersih.
Mungkin karena aku nggak pegang produknya kan, jadi agak susah dijelasin. Kayak yang upcycling minyak jelantah itu tinggal minyak jelantahnya dikumpulin, terus ada beberapa tambahan bahan kimia. Terus yang kokedama itu juga sama yang ekopilo tadi. Cukup pastikan barang yang kalian akan upcycling itu sudah bersih, misalnya pakai plastik multi layer ya, kayak bungkus-bungkus makanan itu dibersih dulu, dikeringkan gitu. Karena kan kita setelah di upcycle tadi kan mau dipakai ya, misal nih kayak mau jadiinnya ekopilo tadi, mau dijadiin bantal campuran plastik multi layer sama kain perca, kalau nya kotor-kotor kan nggak enak juga gitu buat dipakainya. Jadi sebenarnya nggak ada yang tahapan yang agak ribet, karena memang upcycling itu lebih mudah untuk digunakan, tahapannya nggak yang apa ya, panjang gitu. Jadi yang hal yang utama itu pastikan dia udah terpilah dan bersih. Selanjutnya tergantung tuh jenis produk apa yang pengen di upcycle dan mau jadi apa. Jadi tahapannya beda-beda. Cuma secara overall ya Kak, dia nggak pakai proses yang panjang kok enggak. Oh ya Kak, ini terakhir, kira-kira apa sih harapan Kakak terhadap generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan terutama di bidang STEM terkait peran mereka dalam menjaga lingkungan? Pesannya mungkin teman-teman yang di STEM itu mungkin ada yang merasakan keresahan sama kayak aku ya, kayak aku di bidang STEM identik dengan lingkungan, apakah aku akan dikatakan sebagai perusak lingkungan gitu, atau mungkin malah ada juga yang ya udah yang penting aku kerja aja gitu. Jadi pesan buat teman-teman STEM, kalian sebagai anak yang teknikal yang lebih tahu secara saintifik apa dampak yang kita kerjakan gitu, harapannya bisa lebih berorientasi terhadap lingkungan. Jadi selain memahami secara aspek teknisnya yang kita kerjakan itu akan menghasilkan ini itu, tapi juga lihat bahwa dampaknya terhadap lingkungan gimana gitu. Ini berlaku buat orang yang merasakan keresahan terhadap lingkungan ataupun yang biasa-biasa aja gitu, yang penting kuliah, yang penting kerja nanti gitu. Harapanku itu sih kadang untuk khususnya untuk teman-teman perempuan ya, karena seperti yang kita tahu untuk di bidang STEM sendiri masih didominasi oleh laki-laki gitu, nggak menutup mata bahkan untuk dalam skala pekerjaan. Teman-teman untuk perempuan bisa kok, kita sebagai perempuan itu bukan cuma sebagai konsumen aja, kita juga bisa jadi agen yang produktif buat terlibat juga di bidang STEM yang identik dengan maskulinitas laki-laki. Semua berdaya dan semua orang bisa ikut terlibat menjaga lingkungan, karena lingkungan yang bersih dan sehat itu hak semua orang, jadi semua orang juga wajib menjaga dan berkontribusi untuk itu. Terima kasih. Akhirnya obrolan kita ini udah hampir 1 jam nih Kak ternyata. Tadi kita udah belajar banyak soal bagaimana sih upcycling bisa jadi solusi sederhana untuk ngurangin sampah plastik. Ternyata barang bekas bisa diubah jadi produk yang nggak cuma bermanfaat dan estetik, tapi juga punya nilai ekonomi ya Kak. Seperti tadi tuh ada produknya gitu kan Kak. Untuk sahabat kakak di luar sana, yuk kita ambil peran dalam menjaga lingkungan, mulai dari membuang sampah dan tempatnya, karena bumi butuh aksi, bukan cuma janji. Mungkin sebelum kita closing nih, Kak Delia, ada closing statement nggak buat sahabat kakak hari ini? Closing statement aku mungkin sebagai bentuk terima kasih ya Kak, karena gak nyangka bisa diundang dan bisa berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama kakak dan juga teman-teman sahabat kakak di sini gitu. Harapannya nanti dari sahabat kakak bukan cuma yang mungkin penerima awardnya, tapi juga lewat titik ini, momentum live ini, walaupun terlihat kecil mungkin informasinya ya, tapi bisa adalah yang menyentuh gitu, yang benar-benar diresapi oleh teman-teman walaupun sedikit 1-2 orang, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari hal yang kecil.
Juga terima kasih sudah mengundang Putik Bersih. Ini engagement buat kami juga. Semoga bisa lebih luas lagi untuk dikenal dan bermanfaat. Sukses selalu buat sahabat kami. Terima kasih banyak Kak Delia untuk waktunya dan cerita-cerita inspiratifnya. Makasih juga untuk sahabat kakak yang udah nemenin dari awal sampai akhir. Oh ya sahabat kakak, jangan lupa ya untuk follow @yayasanKauKB untuk info seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk kepoin komunitas dari Kak Delia, yaitu @putikbersih. Dan tentu saja kita mulai langkah kecil dari rumah, karena bumi bukan mantan yang bisa kamu cuekin terus-terusan. Tetap semangat semuanya, jaga lingkungan, dan terus berinovasi ya sahabat kakak. Terima kasih. Thank you, Kak.